Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Trinoviansyah dengan NPM 2140302047 dan di samping saya ada Saya Jamil Ami, MPM 2140302052. Saya Karina Jusman dengan NPM 2140302067. Saya Filipus Mine dengan NPM 2140302071. Saya Alapis Rahmatan, SPM 2140302076. di sini kami ingin melakukan wawancara terkait dengan implementasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap demokrasi di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa saksikan video berikut. Selamat sore Pak, kami dari mahasiswa Universitas Kurni Utarakan dan dari jurusan Teknik Elektro. Maksud kedatangan kami di sini ingin mewawancari Bapak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu untuk Bapak, silakan. Terima kasih sebelumnya kepada adik-adik mahasiswa sudah memberi kita ruang untuk diskusi ataupun wawancara. Perkenalkan, nama saya Sudirman, Ketua Bakti Budi Mengatakan sekaligus Ketua Penjaringan Bacalek Demokrat. Pertanyaan yang pertama, saya ingin bertanya tentang bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini. Saya kira untuk demokrasi Pancasila sudah berjalan pada hari ini, walaupun tetap ada belum 100% matang. Bangsa kita malah sekarang posisinya ini agak terpecah belah. Yang contoh yang paling itu adalah terciptanya kader kampret yang seharusnya tidak terjadi. Tapi pada dasarnya bangsa kita tetap baik-baik saja, walaupun itu yang justru bermasalah adalah tingkat bawah, tingkat di masyarakat bawah yang paling bawah itu yang paling besar resikonya. Sementara para politikus itu sendiri perbedaannya itu lumrah. Namun pada selesai pilkada atau pileg, para partai politik lumrah untuk berkoalisi. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu seberapa besar sikap demokrasi yang dimiliki masyarakat? Saya kira cukup tinggi. Tarakan adalah kota yang multi suku, hampir semua dari Tarakan mulai daerahnya, tapi gesekannya sangat kecil. Saya rasa demokrasi di Tarakan itu hampir sekitar 80%, mulai dari tingkat keadilan, tingkat kedewasan berdemokrasi. Kita lihat jarang sekali terjadi gesekan suku dalam hal politik dan partisipasi masyarakat seperti ini. Jadi mungkin itu saja dari pertanyaan kelompok kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami dari mahasiswa Teknik Elektro, jurusan kami dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Kurni Utarakan ingin melakukan wawancara kepada Bapak untuk memenuhi tugas kuliah kami, yaitu pada mata kuliah kewarganegaraan. Saya ingin bertanya Pak tentang bagaimana cara menjalankan demokrasi yang ideal agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat. Untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi yang ideal ya tentunya kita sebagai bangsa dan juga sebagai warga masyarakat ya, khususnya saya ya, sebagai salah satu pemimpin di partai, agar itu menjadi sesuatu yang ideal bisa dipercaya masyarakat, kita harus bisa memberikan kepercayaan terhadap masyarakat.
tantangannya itu jelas ya, tantangannya sangat besar sekali. Apalagi saat ini banyak sekali partai-partai yang semuanya ingin memperebutkan kekuasaan. Tentunya untuk memperebutkan kekuasaan itu adalah banyak sekali tantangan-tantangan di lapangan, ingin menjadi pemimpin dan sebagainya. Dan untuk menjadi pemimpin dan menduduki kedudukan seorang pemimpin itu tentunya banyak sekali ya, bagi kita kembali lagi untuk bisa sesuaikan dengan regulasi dan peraturan yang ada. Jadi mungkin itu saja yang harus saya pertanyakan dari Bapak. Mungkin Bapak yang ingin saya lain. Ya, silakan. Sudah cukup, Pak. Ya, cukup. Pak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Bogor Selatan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Dan saya ingin bertanya mengenai demokrasi. Apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik. Karena teori demokrasi itu kan dari rakyat oleh rakyat ke rakyat. Jadi demokrasi itu memilih pemimpinnya itu rakyat yang memilih, bukan ditunjuk langsung. Misalnya raja itu kan. Iya. Nah, kalau raja itu kan setelah dia sudah selesai misalnya kan, nah itu biasanya keturunannya. Nah, kalau di Indonesia tidak, karena kita negara demokrasi, makanya ada sarananya. Sarananya itu pemilu. Nah, salah satu teori demokrasi yang bagus itu, misalnya ini kan 2014 kan mau pemilu kan, kita tidak tahu siapa nanti akan terpilih. Nah, itu teori demokrasi yang salah satu teori demokrasi yang betul yang begitu. Karena semua orang akan memilih, nah kita tidak tahu apa yang akan terpilih nanti. Nah, itu menurut saya itu sudah berjalan dan sudah sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Kalau pemilu itu nggak salah 5 tahun sekali, kan? Nah, sudah sesuai. Selanjutnya, apakah ada contoh demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila? Kalau saya sih melihatnya begini ya, demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila itu, Pancasila dan undang-undang itu kan ada bahasa bahwa dalam melaksanakan pemilu harus berdasarkan asas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil. Nah, secara umum sebetulnya sudah berjalan sesuai dengan asas itu, cuma memang perlu masih diperbaiki. Kan ada asas pemilu kan jujur dan adil. Nah, tinggal kita bisa melihat apakah kejujuran pemilu itu sudah berjalan atau tidak, apakah keadilannya sudah berjalan atau tidak. Ya, menurut saya termasuk yang tidak jujur itu yang menggunakan money politik untuk mengajak orang dipilih. Nah, itu ya ada yang seperti itu, mungkin oknum-oknum seperti itu kan. Ya, tapi secara umum menurut saya itu sudah berjalan sesuai dengan asas. Cuma memang masih perlu untuk diperbaiki jelas-jelas seperti itu. Mungkin teman-teman tahu kan kalau ada pemilu itu kan biasanya ada orang sebut itu istilah-istilah yang ya bagi-bagi uang dan sebagainya. Dan itu di setiap pemilu itu biasanya ada muncul dan begitu-gitu. Nah, berarti kan, tapi tidak semua kan. Nah, itulah yang menurut saya perlu untuk diperbaiki. Sudah berjalan menurut saya sebagaimana masnya, cuma memang harus tetap diperbaiki. Jadi Pak, cukup sekian wawancara yang kami lakukan ini. Kami dari Fakultas Teknik sangat berterima kasih atas waktu yang Bapak luangkan. Jadi kami mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya mengenai topik implementasi Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila pada demokrasi di Indonesia. Untuk wawancara ini akan ditanyakan oleh rekan tim saya. Silakan Karina. Baik, jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa. Pertanyaan terkait dengan demokrasi, sebenarnya demokrasi di Indonesia itu dijalankan di masa-masa terakhir ini dengan pemilu ya, pemilihan umum. Kalau kita bicara sejarahnya kan ada dari tahun 55 sampai dengan sekarang. Itu ada dinamikanya lah ya, ada yang dilaksanakan secara langsung, kemudian ada yang melalui perwakilan. Tapi kalau yang terakhir pemilu 2019 itu semua cabang kekuasaan di Indonesia itu baik eksekutif dan legislatif itu dipilih secara langsung. Jadi demokrasi di Indonesia itu dilaksanakan melalui pemilihan umum yang fungsinya untuk memilih presiden, wakil presiden, kemudian DPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu cuman ada beberapa cabang kekuasaan khususnya untuk kekuasaan eksekutif yang sering kita kenal dengan sebutan pilkada atau pemilihan gubernur, bupati atau wali kota. Nah itu kan terakhir kan baru dilaksanakan pasca amandemen Undang-Undang Dasar kan, adanya otonomi daerah, baru dilakukan pemilihan langsung itu kalau tidak salah baru tahun 2013 dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebelum-sebelumnya pemilihan kepala daerah itu dilakukan melalui lembaga perwakilan. Jadi kita tidak memilih kepala daerah dulu. Jadi yang memilih itu adalah anggota DPRD. Bahkan sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah itu tahun 99 ke belakang itu kepala daerah itu langsung ditunjuk aja oleh pemerintah pusat. Jadi tidak ada pemilihan kepala daerah sebelum reformasi itu. Kemudian di tahun 99 itu dilakukan pemilihan berdasarkan Undang-Undang Otonomi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah namanya. Kemudian ada pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Kemudian berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2015 yang itu Perpu, mengesahkan Perpu, baru ada pemilihan gubernur, bupati, wali kota itu secara langsung sampai dengan sekarang gitu. Nah cuman ada beberapa daerah memang yang diatur khusus. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar itu pasal 18, saya lupa ayatnya, ayat berapa, memang Indonesia itu mengakui daerah-daerah khusus yang contohnya kayak daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta itu sampai sekarang tidak pernah ada pemilihan gubernur, karena siapa yang menjadi sultan raja di Jogja maka dia otomatis menjadi gubernur. Jadi tidak ada pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Itu kekhususan dan itu diakui oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian ada juga daerah khusus ibu kota Jakarta. Kalau di Jakarta itu tidak pernah ada pemilihan wali kota atau bupati, karena wali kota atau bupati di Jakarta itu ditunjuk langsung oleh gubernur. Jadi yang ada pemilihan gubernur. Beda kalau di Jogja yang ada tuh pemilihan bupati wali kota, gubernurnya nggak dipilih. Sama kayak di Jakarta, gubernurnya dipilih tapi bupati wali kotanya ditunjuk oleh gubernur. Itu kekhususan itu diakui oleh Undang-Undang Dasar kita gitu. Jadi memang praktek demokrasinya beragam ya. Ada yang langsung, ada yang melalui kearifan daerahnya masing-masing gitu. Karena memang melihat kondisi daerahnya waktu itu. Jadi begitu praktek demokrasi kita di Indonesia itu masih beragam lah. Khususnya untuk yang pemilihan kepala daerah. Kalau untuk yang pemilihan pemilunya masih kita, bahkan di pemilu itu ada sebenarnya daerah khusus yang dia boleh punya partai politik lokal
seperti di daerah istimewa Aceh. Daerah istimewa Aceh itu satu-satunya provinsi di Indonesia yang boleh ada partai lokal. Jadi di sana tuh ada partai lokal yang ikut pemilu. Nah di provinsi lain tuh tidak ada partai lokal. Kita ikutnya partai yang nasional itu, yang ada 18 partai ini kan. Nah, yang di Aceh itu ada lagi 6 partai lokal yang ikut pemilu di tahun 2024. Nah itu kekhususan itu karena memang kita di Indonesia memang ada sebelum kemerdekaan sudah ada kekhususan itu. Makanya disebut daerah istimewa, daerah khusus, kan ada daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta, sama daerah khusus ibu kota. Nah, itu karena kekhususannya itu sehingga dia punya kekhususan sendiri dalam pemilu, baik di pemilu nasional maupun di pemilihan kepala daerah. Jadi masih beragam lah. Tapi itu juga masih dalam konteks demokratisasi. Jadi demokratis juga gitu. Karena demokratis itu ada yang menafsirkan demokratis itu bisa dengan pemilihan, bisa juga dengan tidak dengan pemilihan. Gitu. Selanjutnya, apakah ada contoh demokrasi yang bertentangan dengan Pancasila? Gimana tuh? Sebenarnya kalau secara teori kan demokrasi kan ada yang sifatnya demokrasi liberal. Kalau kita kan pernah ada demokrasi terpimpin dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks prakteknya tentu nilai-nilai Pancasila itu kan ada kayak misalnya nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan yang dalam prakteknya tentu belum bisa 100% lah dipraktekkan gitu kan. Karena harusnya kan kalau demokrasi yang murni begitu kan harus prinsip keadilan, prinsip kejujuran itu kan dipraktekkan. Nah, sementara kan kalau kita lihat praktek demokrasi kita itu belum sepenuhnya bisa dikatakan jujur dan adil gitu. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena setiap pemilu itu masih aja kita dapatkan ada pelanggaran, misalnya terkait dengan money politik, terus misalnya jual beli suara, kemudian praktek-praktek fitnah, kemudian kampanye hitam gitu kan. Nah itu kan belum 100% sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi tapi kita arahnya menuju ke sana gitu, Jadi kalau kita dalam praktik demokrasi belum 100%. Sebenarnya kan kalau kita baca Undang-Undang Dasar itu kan dalam menjalankan pemilu itu kan ada asasnya kan, yang disebut dengan luber jurdil. Pemilu itu dilaksanakan, kalau teman-teman baca pasal 22E ayat berapa itu, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Ada tujuh asas pemilu yang harus dipraktekkan dalam setiap tahapan pelaksanaan. Nah kalau dia secara langsung, umum, bebas, rahasia, itu kita clear lah ya. Misalnya secara langsung itu tidak boleh diwakilkan, orang mencoblos itu tidak boleh diwakilkan. Kemudian secara umum itu semuanya orang yang punya hak pilih diikutkan dalam pemilu, kecuali orang-orang yang tidak punya hak pilih seperti TNI, Polri, kemudian orang yang belum berumur 17 tahun, kemudian orang yang gila, itu kan tidak diikutkan memang. Kemudian bebas, pemilu itu harus dilaksanakan secara bebas, itu tanpa ada intimidasi, tidak boleh ada penggunaan kekerasan dalam pemilu. Jadi orang kalau mau coblos itu terserah dia mau pilih siapa, tidak boleh ada orang yang menyuruh kau harus pilih nih, kalau tidak saya kamu di praktek-praktek yang zaman-zaman Orde Baru itu kan masih seperti itu, masih ada intimidasi orang, kalau tidak pilih partai tertentu maka dia bisa dipersekusi atau bisa ditandain lah gitu bahwa ini tidak mendukung Orde Baru misalnya gitu. Kalau sekarang kan
kebebasan itu kan sudah ini tidak ada lagi orang dipersekusi mau nyoblos partai tertentu atau calon tertentu kan, orang bebas menentukan pilihannya, langsung umum, bebas, rahasia itu orang nggak boleh tahu pilihan kita. Makanya di TPS itu disediakan bilik suara tertutup, jadi kita mau nyoblos siapa aja itu dijaga kerahasiaannya. Orang tidak bisa tahu siapa yang kita coblos. Nah, itu yang sifatnya rahasia. Nah, persoalan jujur ini kan persoalan tidak boleh ada praktek kecurangan di dalam pemilu. Nah, ini kan yang masih menjadi PR lah bagi kita semua. Utamanya kayak misalnya praktek, kalau kita lihat praktik demokrasi itu kan dilaksanakan dengan pemilu. Pemilu itu adalah ibaratnya sebagai arena konflik. Jadi pemilu itu tempat berebut kekuasaan. Jadi ibaratnya dia adalah tempat orang berkonflik. Nah, tapi itu dilegalkan oleh negara. Karena kan tidak mungkin semuanya mau jadi pemimpin kan, harus ada arena kontestasi. Nah, itulah disebut pemilu. Nah, cuman karena dia arena konflik, maka semua kontestan itu akan berupaya untuk bisa menang, akan berupaya menggunakan segala cara untuk bisa menang. Nah, cuman yang dilarang itu adalah penggunaan kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara verbal. Penggunaan kekerasan verbal, menghina, menghasut dan lain sebagainya itu tidak boleh. Terus harus adil, fair lah, jujur kan. Semua diperlakukan sama. Nah, itu yang masih menjadi PR kita itu jujur dan adil itu. Apakah pemilu itu dilaksanakan 100% sudah jujur dan adil? Yang itu masih, karena kita di Bawaslu ini masih saja setiap pemilu itu masih menangani pelanggaran itu. Nah, kita maunya tidak ada lagi itu kecurangan pemilu. Baik Pak, jadi dari wawancara ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya demi mewujudkan demokrasi atau terutama pemilu ini sesuai dengan undang-undang dan juga Pancasila, itu perlu adanya partisipasi aktif dari pihak penyelenggara maupun dari pesertanya. Jadi untuk itu tidak bisa dijalankan pemilu itu hanya dari sebelah pihak saja untuk menggapai kesesuaian dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Jadi untuk wawancara ini terima kasih banyak Pak atas waktu yang telah diberikan, dan kami dari perwakilan Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan sangat berterima kasih atas waktu tersebut, dan kami juga pamit undur diri dari rapat atau dari wawancara ini. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945 merupakan dasar negara Indonesia yang mencakup nilai-nilai, prinsip, dan aturan yang harus diikuti oleh setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan bernegara. Demokrasi ini merupakan salah satu bentuk dari pemerintahan yang diadopsi oleh Indonesia dan juga diakui oleh Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, saat ini Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berekspresi, hak bersuara, dan pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa isu yang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan sosial. Nah, dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu bekerja sama untuk terus meningkatkan praktik demokrasi dan memastikan bahwa mereka selalu berada dalam garis-garis nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih terus berupaya untuk mengikuti nilai-nilai yang diakui oleh Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dan diatasi. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus sama-sama menerapkannya dengan baik, membangun satu sama lain untuk mencapai demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.